Perkenalkan, nama saya Zubairusemahu. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen komputer. Tapi saya tidak akan menjelaskan semuanya. Yang hanya saya jelaskan di sini adalah komponen komputer storage device atau unit penyimpangan, yaitu solid state drive atau yang biasa disingkat SSD. Solid state drive atau SSD ini merupakan inovasi baru yang mulai menggantikan hard disk. SSD belakangan ini sudah bisa menggantikan hard disk di beberapa laptop lama, dan biasanya ini dilakukan oleh pengguna yang ingin memperbaiki atau meningkatkan kualitas kerja perangkatnya tersebut. SSD ini juga menyediakan kinerja puncak untuk booting dan kinerja baca atau tulis yang tinggi, mendukung komputasi yang memerlukan kapabilitas multitugas yang lebih baik. Pada bagian inilah SSD menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan. Dalam arti kecepatan baca tulis SSD ini 8 kali lebih cepat dibandingkan dengan hard disk, sehingga dapat membantu teman-teman untuk meningkatkan kecepatan boot up pada laptop atau PC teman-teman. Tidak hanya pada laptop saja, SSD ini juga bisa mempercepat komputer teman-teman secara signifikan karena akses baca yang rendah dan throughput yang cepat. Nah, setelah teman-teman sudah tahu tentang pengertian SSD dan cara kerjanya, teman-teman juga perlu tahu nih, apa saja kelebihan dan kekurangan dari SSD ini. Kelebihan SSD ini ada 3. Yang pertama, desain yang lebih kecil dan tipis. Yang kedua, bekerja lebih cepat. Dan yang ketiga, daya tahan kuat. Sedangkan kekurangan SSD ini ada 2. Yang pertama, kapasitas kecil untuk harga yang mahal. Dan yang kedua, masa pakai bergantung pada data yang ditulis. Selain kelebihan dan kekurangan, SSD ini juga mempunyai fungsi. Fungsi dari SSD ini sama halnya dengan hard disk yang digunakan untuk menyimpan data. Hanya saja SSD ini menggunakan IC atau Integrated Circuit untuk penyimpanan data yang lebih cepat dan lebih baik dalam pembacaannya. Selain fungsi, SSD ini juga mempunyai beberapa jenis berdasarkan bentuk dan ukuran. Yang pertama, SSD 2,5 inch. SSD 2,5 inch ini adalah jenis SSD yang umum dan ditemukan sekarang, dan terdapat berbagai ketebalan drive di dalam format ukuran SSD 2,5 inch ini. Jika teman-teman memasukkannya ke dalam laptop, otomatis teman-teman bisa mengetahui berapa ketebalan hard disk yang dapat diterima oleh laptop tersebut. Bentuk SSD 2,5 inch ini cocok banget teman-teman gunakan untuk menggantikan hard disk laptop lama agar kinerjanya lebih baik lagi. Yang kedua, SSD mSATA. SSD mSATA ini memiliki bentuk faktor yang lebih kecil dari SSD standar dan dirancang untuk digunakan dengan perangkat portable yang memiliki daya terbatas seperti laptop, tablet, dan notebook. Yang ketiga, SSD M2 SATA. SSD M2 SATA ini dirancang untuk menghadirkan media penyimpanan yang berkinerja tinggi dalam perangkat yang tipis dan memiliki daya terbatas seperti laptop, ultrabook, dan tablet. SSD jenis M2 SATA ini umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil dari SSD mSATA. Yang keempat, ada SSD M2 NVMe. Non-Volatile Memory Express atau yang disingkat NVMe ini adalah sebuah standar atau protokol komunikasi yang dikembangkan khusus untuk SSD oleh vendor-vendor seperti Intel, Samsung, SanDisk, Dell, dan Seagate. Dan yang terakhir ada SSD PCLE. SSD PCLE ini adalah salah satu dari 4 bentuk SSD. Secara umum, SSD berbasis PCLE ini memiliki kinerja yang lebih baik daripada serial ATA atau SATA berbasis server. Nah teman-teman, itulah jenis-jenis dari SSD berdasarkan bentuk dan ukuran. SSD ini dapat teman-teman gunakan untuk membuat komputer atau laptop lama teman-teman menjadi terasa lebih cepat kinerjanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini, walaupun tidak semuanya, tapi dapat bermanfaat bagi kita semua.
dan dapat menambah wawasan atau ilmu pengetahuan untuk kita semua. Jika ada kesalahan pada video ini atau penjelasan yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Sebelum saya mengakhiri video ini, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa share video ini agar kita semua tahu apa itu SST, fungsi, dan jenis-jenisnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini sampai habis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.